Di bawah bimbingan Imam An-Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya yang kita masih di dalam Kitabul Mulah, Al-Manthurati wal Mulah. Kita sudah sampai kepada hadis yang diriwayatkan oleh Mirdas. Qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumi masyayikhi wa talamidatihi wa amin. Beliau sampai kepada hadis wa an Mirdasin al-Aslami radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Mirdas. Qala, beliau bercerita, qala Nabiyyu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhhabu salihuna al-awwalu fal-awwalu. Akan pergi hilang orang-orang soleh. Al-awwalu fal-awwalu. Maksudnya apa? Bertahap. Artinya dari tahun ke tahun itu semakin sedikit orang soleh. Orang alim. Wa tabqa khudhalatun, hingga suatu ketika nanti tidak ada yang tersisa kecuali khuthalah. Khuthalah itu ka khuthalati syairi awit tamri. Jadi syair kalau kita ada tamr atau gandum, atau di sini padi atau apa saja biji-bijian. Itu kalau sudah diayak, kalau orang desa itu diayak, itu diambil yang berisi, kemudian diambil, tinggal tersisa. Kalau padi gabuk, nggak ada isinya. Kalau gandum ya kering, nggak berarti. Artinya tinggal sisa-sisanya. Jadi semakin ke belakang ini, semakin sedikit orang-orang soleh. Sehingga tidak tersisa kecuali ini. Sisa-sisa. La yubalihumullahu balah, yang tidak ada nilainya di hadapan. La yubalihumullahu balah maksudnya tidak dihitung sama sekali, tidak dinilai. Pada syurah hadis menjelaskan bahwasanya, ini kalau Nabi menyebutkan dalam riwayat khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasiku, kemudian begitu menyusul berikutnya. Semakin ke belakang semakin mengerikan. Ini adalah pendidikan bagi kita bahwa siapapun dari kita yang sebagai seorang pendidik harus selalu membuat inovasi, evaluasi, koreksi. Artinya cara pendidikan yang kita terapkan di tahun yang lalu di generasi orang tua kita belum tentu bisa diterapkan kepada generasi anak-anak kita zaman ini. Dulu tantangannya tidak seberapa banyak, godaannya juga tidak terlalu banyak. Maka model pendidikannya seperti itu. Tapi sekarang godaannya banyak. Kita harus buat pendidikan yang baru lagi dong. Yang sesuai. 20 tahun yang lalu belum ada namanya internet begitu. 25 tahun yang lalu. Belum ada. Godaan-godaan. Sehingga kalau dulu tuh orang mondok atau sekolah tuh pulang pergi di mana atau di rumah itu lebih aman, kampung itu lebih aman, kota-kota pun lebih aman. Tapi hari ini dengan majunya teknologi ini, maka kerusakan mudah sekali masuk ke rumah kita, ke pemikiran anak-anak kita. Nah inilah yang harus kita pahami bahwa karena godaan semakin kuat, maka di dalam diri kita sebagai orang tua yang menjaga anak harus lebih serius dong. Sangat beda dengan zaman dulu. Dan kalian wahai para anak-anak muda yang hidup zaman ini, kalian mempersiapkan juga untuk menjadi pendidik orang tua di masa yang akan datang. Yang perkembangan teknologi tidak tahu apa yang terjadi nanti setelah hari ini. Kita masih ingat waktu itu pulang dari Yaman, tahun 99. Bagaimana kita bisa ngetik saat ini bisa dibaca orang di Yaman, SMS pertama kali. SMS.
Kemudian setelah itu ada macam-macam ada. Kalau internet sudah ada waktu itu, internet sudah ada. Cuman SMS itu kan bisa disaku, bisa. Sekarang sudah bisa video call segala macam, Masya Allah. Perubahan. Jadi dalam mendidik pun kita harus membuat satu. Harus ada ide-ide cemerlang untuk bisa menyesuaikan keadaan zaman. Dan juga merapatkan pagar-pagar itu agar tidak kebobolan oleh budaya-budaya yang tidak baik. Dan seterusnya. Kemudian harus kita sadari bahwa orang-orang benar ini semakin sedikit. Karena orang benar semakin sedikit, maka untuk mengambil kebenaran kita harus betul-betul selektif, waspada. Hati-hati kalau berguru. Jangan sampai gara-gara dia orang yang jago dalam dunia teknologi, nggak mau kenal lagi dengan ustadz. Alasannya bulet kalau ditanya ustadz. Sebab tidak semua ustadz fasih dalam memberikan jawaban. Padahal bukan berarti tidak benar, hanya mungkin gaya bahasanya aja yang agak bulet, tapi benar. Cuman gara-gara anak ini sombong, dia sudah kenal teknologi, nggak mau ribet. Daripada saya tanya ustadz, mending saya browsing di internet dapat jawaban. Dia liar jawabannya dari mana, ilmunya dari siapa yang jelas. Sehingga semakin renggang dengan guru, ikatan murid dengan guru sudah hampir tidak ada. Rohaniyatnya menjadi berkurang. Sehingga mungkin orang sudah nggak perlu lagi yang namanya guru. Karena merasa cukup bahwasanya aku bisa dengan internet, aku bisa mendapatkan apa saja. Dan begitu mudah, tinggal milih. Dan ternyata belajar tidak begitu. Untuk kenal Allah. Belajar ilmu Allah dan Rasulnya tidak cukup dengan seperti itu. Di situ harus ada kesinambungan yang disebut dengan sanad. Kemudian di dalam dunia belajar dan mengajar dalam Islam itu sendiri kan, khususnya ilmu agama ya, ilmu agama maksudnya ilmu iman itu. Harus betul-betul kita memilih guru yang akan mengajari kita. Kalau ilmu dunia, yang penting dia ahli dalam ilmu dunia. Selesai. Ilmu pertanian siapa saja dia. Tapi kalau sudah ilmu yang menjadikan, yang ilmu keimanan, ilmu syariat ini harus benar-benar kita memilih. Orang soleh yang sesungguhnya, orang yang benar dengan sesungguhnya. Kalau tidak, kita akan tertipu. Maka hari ini zaman orang bingung betul. Karena apa? Kita ribuan bahkan jutaan YouTube. Konten agama juga jumlahnya banyak sekali. Tapi kalau orang paham hadis ini, dia tidak akan mengambil konten agama asal saja. Siapa dulu nih? Siapa ini yang ngomong? Secara akidah kayak apa? Dan kita jangan sombong lah, saya akan seleksi sendiri deh. Yang benar, nah saya bisa pilih dan pilih. Ini awal kehancuran kalau orang merasa dirinya sudah bisa sebelum belajar. Bisa memilah dan memilih. Ini bahaya. Dan ketersesatan dari sini dengan kesombongannya. Sementara yang tersisa ini adalah sedikit sekali dari orang-orang membawa yang benar. Sehingga guru kita bukan orang yang masyhur. Bukan juga, masyhur tidak masyhur bukan jaminan. Hanya orang nasibnya masyhur. Kalau masyhur bisa saja, Fir'aun juga masyhur. Sampai hari ini. Siapa yang nggak kenal Fir'aun? Nanti ada ulama su' yang disebut Nabi SAW. Nah, ini hadis ini adalah pendidikan bagi kita. Kalau kita memilih guru, ayo kita benar. Orang-orang soleh sudah sedikit, yang ada adalah banyak khuthalah. Khuthalah adalah sisa-sisa. Sisa-sisa yang nggak berharga. Kemudian di saat ingin menjadi guru pun harus, ayo sama-sama belajar kita. Untuk berbenah. Kita perlu berbenah. Belajar untuk menjadi baik. Agar kita menjadi yang berarti di antara khuthalah tadi. Kalau khuthalah tidak dianggap, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Akhlak tidak punya, iman juga tidak ada. Tanda iman tidak ada itu apa? Mudah agamanya dijual, belikan. Demi kepentingan saja. Enggak punya agama dia, enggak ada nilainya agama bagi dia. Baik, ini adalah peringatan dari Nabi SAW. Di akhir zaman nanti akan tiba masa semacam itu. Hadis selanjutnya. Hadis selanjutnya berbunyi,
An Rifa'ata ibn Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu taala anhu dari Sayyidina Rifa'ah. Ja'a Jibril ila Nabi. Datang malaikat Jibril kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, malaikat Jibril itu bertanya, "Ma ta'udduna ahla Badrin fikum?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu, anggapanmu, menurut perhitunganmu, orang-orang ahli Badar itu gimana di antara kalian? Nilainya kayak apa orang ahli Badar itu? Kau hitung sebagai orang kelas apa ahli Badar itu? Qala, baginda Nabi menjawab, min afdhalil muslimin. Distempel langsung oleh Nabi, min afdhalil muslimin, paling bagusnya orang muslim. 313. Pertama kali terjadi peperangan dengan kemenangan yang dahsyat. Lawan yang tidak seimbang. Pembesar-pembesar Quraisy yang kedolimannya kepada Nabi nggak kira-kira berakhir kisahnya di situ. Abu Jahal dan lain-lainnya. Kemenangan ada pada kaum muslimin. Sehingga yang berjuang di sini adalah afdhalul muslimin. Atau kalimatan nahwaha, atau Nabi mengucapkan yang serupa itu. Intinya sanjungan dari baginda Nabi Muhammad SAW kepada orang ahli Badar. Dan Allah telah mengampuni dosa mereka. Allah mengampuni dosa mereka. Qala, kemudian malaikat Jibril juga berbangga. Wa kadzalik, begitu juga man syahida badran minal malaikati. Rupanya malaikat Jibril juga menambahkan, begitu juga wahai Rasulullah, malaikat-malaikat yang ikut perang di perang Badar waktu itu pun menjadi malaikat yang terbaik. Penilaiannya adalah di Badar. Ada apa dengan Badar? Ada apa dengan perang Badar? Ini adalah nilai perjuangan. Nilai perjuangan. Awal dakwah, awal-awal. Karena itu tahun 2 Hijriah kalau tidak salah itu. Jadi awal-awal perjuangan awal. Nabi hijrah ke Madinah, setelah itu 2 tahun. Kemudian terjadi perang Badar. Jadi memang berjuang itu, perintis itu berat. Sehingga satu gunung emas yang kita dermakan hari ini nggak bisa memadai dengan satu mut yang diberikan oleh para sahabat. Maka dari itu kaidah berbuat baik itu jangan nanti, sekarang lebih cepat, lebih bagus. Nilainya di hadapan Allah lebih bagus. Itu setiap masa seperti itu kisahnya. Dalam perjuangan mungkin bersama seorang ustadz, bersama seorang guru, dia merintis dari awal. Merintis itu belum ada sanjungan. Godaannya masih aman, tapi yang perlu adalah ketabahan. Ustadz yang baru dikenal. Dia hanya, yang jelas dia punya ilmu. Belum punya nama, belum tersohor, belum ada yang mengenal. Kemudian orang-orang ini berjuang mendukungnya. Loh, ini pahalanya gede banget, karena berat mendukung yang banyak. Kalau benar ini, berat. Sampai sukses ya. Setelah itu banyak orang-orang datang berbondong-bondong. Tentu yang datang berbondong-bondong adalah secara martabat, kemuliaan adalah tidak bisa menyamai yang golongan pertama tadi. Begitu juga dengan baginda Nabi as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun. Penerus Nabi pun juga demikian. Maka siapapun yang berjuang hari ini tidak seperti yang berjuang setelah hari ini. Semakin ke atas semakin baik. Nah, ahli Badar adalah pertama kali terjadi peperangan. Allah berikan kemenangan kepada baginda Nabi SAW. Dengan peperangan yang tidak seimbang. Mereka adalah para kekasih-kekasih ahli Badar. Dan yang masuk perang Badar dipilih oleh Allah. Termasuk musuhnya musuh pilihan. Yang bisa perang Badar adalah hamba-hamba pilihan Allah. Umat Islam banyak saat itu. Tapi tidak semua dibawa untuk perang Badar. Itu kan kisahnya umat Islam ingin mengambil haknya saja. Jangan diceritakan dengan kisah yang negatif. Umat Islam di Mekah itu dihabiskan hartanya. Sehingga mendengar rombongan kaum musyrikin itu akan melewati tempat
dekat Badar itu. Maka kaum muslimin cegat hartanya. Mana milik saya, hak saya. Dan setelah itu terjadi peperangan di situ. Biarpun memang yang dicegat lewat jalur berbeda. Tapi sudah terlanjur dari rombongan kaum kafir Quraisy itu memanggil orang-orang yang ada di Mekah untuk datang, sehingga datang pasukan, sehingga bertemulah dengan pasukan kaum muslimin, terjadi peperangan dan Allah menangkan kaum muslimin. Baik, jadi nilai kemuliaan yang didapat oleh ahli Badar adalah mereka menjadi orang yang sebagai pendahulu. Pendahulu hari ini menikmati kenikmatan yang luar biasa. Biarpun terlihat waktu terpenggal lehernya. Mati di medan laga. Yang hidup pun ternyata hidup sudah diampuni oleh Allah. Subhanallah, nikmat. Mari kita bergegas untuk bisa berjuang. Jangan nunggu nanti. Gelombang kita hari ini berbeda dengan gelombang setelah itu. Gelombang yang kedua berbeda dengan gelombang ketiga dan seterusnya. Sebaik-baik kebaikan adalah kalau kita percepat dalam sebuah perjuangan. Hadis berikutnya. Wa Nabi Umar radhiyallahu taala dan anhu dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anzalallahu ta'ala biqaumin 'adzaba." Idza anzalallahu, jika Allah menurunkan, Allah taala menurunkan biqaumin, kepada satu kaum, 'adzaban, siksa, hukuman. Asabal adzabu, maka azab yang diturunkan itu akan menimpa man kana fihim, siapapun yang ada di tempat tersebut, baik itu orang jahat atau orang baik. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassatan. Takutlah kepada hukuman Allah yang akan ditimpakan tidak hanya kepada yang berbuat jahat zalim, tapi orang baik yang berada di situ pun juga akan kena. Maka inilah adalah kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita membiarkan kemungkaran ada di kiri kanan kita, di saat Allah menurunkan ukubah, siksa kepada orang yang ahli mungkar tadi, maka karena kita berada di tempat tersebut, maka kita pun akan terkena. Kalau pengen selamat, ya jangan boleh ada terjadi kemungkaran di tempat itu. Akan tapi apapun bentuknya, jika Allah menimpakan satu musibah kepada satu kaum karena jahatnya, karena kejahatan atau dosa kaum tersebut, maka ketahuilah hukuman Allah ini akan menimpa orang yang jahat tersebut, dan juga akan menimpa orang baik yang bersama mereka. Maka kalau kita duduk dengan orang yang tidak baik, ya hati-hati. Jangan-jangan Allah timpakan musibah kepadanya, kita kena juga. Di dunia kena juga. Adapun kisah di akhirat memang beda. Musibah diturunkan ke satu kaum. 70 orang jahat, 30 orang baik. Mati bareng dalam gempa atau apa. Maka 70 orang nggak benar disiksa. Adapun 30 orang baik di akhirat mendapatkan kemuliaan. Maka di sini disebutkan, "Tsumma bu'itsu 'ala a'malihim." Kemudian mereka itu mati, dibangkitkan sesuai dengan amalnya. Hanya waktu kisah kematiannya sama. Antara orang jahat dan orang baik sama. Kekencet gempa, banjir, segala macam sama. Akan tapi bedanya, kalau orang beriman itu nanti di saat dibangkitkan akan tampak. Dia berjaya karena keimanannya. Ini. Maka dari itu mari kita hindarkan musibah dari Allah, hukuman dari Allah di dunia, dengan cara menghentikan kemungkaran, mengombor kemungkaran yang ada di kiri kanan kita. Maka kalau ternyata ada di antara kita bersemangat untuk menghentikan kemungkaran, itu sebetulnya ingin menjaga alam ini tetap lestari, jangan sampai ada hukuman dari Allah, lalu hukuman itu akan menimpa siapapun yang ada di tempat tersebut. Jadi sesungguhnya kalau ada orang menghentikan kemungkaran di sebuah tempat, itu sebetulnya itu adalah makna kasih sayang dari orang tersebut kepada orang yang ada di tempat tersebut, termasuk kepada orang berbuat jahat. Agar berhenti dari kejahatannya, buah daripada berhentinya mereka dari kejahatan adalah Allah hentikan hukuman kepada mereka. Dan di saat tidak ditimpakan hukuman, aman semuanya. Tapi begitu sebaliknya, jika yang baik pun ternyata tidak bersemangat di dalam menghentikan kemungkaran,
Tidak berupaya untuk menghentikan kemungkaran. Apa yang terjadi setelah itu? Allah timpakan musibah, maka yang tertimpa musibah bukan saja orang yang berbuat mungkar, akan tapi orang yang baik pun juga mendapatkan musibah tersebut. Secara zahir kisah kehancurannya sama. Cuma yang membedakan adalah buahnya nanti bisa dibangkitkan berbeda-beda. Ahli iman dengan keimanannya, dengan pahalanya. Musibah yang Allah timpakan pun menjadi sebab dia terangkat derajatnya. Adapun orang kafir akan mendapatkan siksa di atas siksa. Baik. Muttafaqun alaih, hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Kemudian kita masuk hadis selanjutnya. Wa an Jabir, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini namanya Kitabul Manthurati wal Mulah. Jadi babnya itu adalah acak. Tidak bab ini, tidak bab Dajjal saja kayak kemarin. Ini acak, pokoknya bab macam-macam bab yang dipandang oleh Imam An-Nawawi perlu untuk dihadirkan, diambil lalu dihadirkan di sini. Wan Jabir, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau bercerita tentang kana jid'un. Ada jid'un, pelepah. Kurma. Yaqumu ilaihi nabi, nabi berdiri di situ. Biasanya nabi dulu. Jadi kebiasaan nabi nyandar di tempat tersebut. Di apa? Di jidik tadi. Atau jidik itu adalah pohonnya. Pohonnya kurma. Pohon kurma yang ditegakkan, yang biasa dipakai sandaran Nabi di saat menyampaikan khutbah di awal-awal dakwahnya sebelum dibuatkan mimbar. Yakni fil khutbah, di waktu khutbah. Walamma wudi'al mimbaru, tatkala dibuatkan mimbar, otomatis jidik dipinggirin dong. Karena lebih enak mimbar. Maka mimbar ini sunnah Nabi. Jidik sunnah Nabi. Artinya sebuah tempat. Maka dianjurkan bagi siapapun yang menyampaikan kebenaran itu. Ini bukan bab tawaduk, tidak tawaduk. Tawaduk urusan hati. Maka di saat ingin menyampaikan kebenaran, hendaknya dia mengambil posisi yang berbeda, lebih tinggi, agar dikenali sama orang yang ngomong ini di mana sih tempatnya. Sehingga ada mimbar. Bahkan Nabi pernah menyampaikan satu pesan naik ke atas keledai, biar lebih tinggi dari yang lainnya. Biar orang bisa melihat. Sehingga dalam urusan khutbah, ceramah, termasuk khutbah Jum'ah itu, disunnahkan bagi seorang yang hadir untuk bisa menyaksikan, melihat. Mengarahkan wajahnya kepada khutib. Ada mimbar yang ditinggikan biar orang yang jauh bisa melihatnya. Supaya tidak bingung yang ngomong orang mana. Jadi memberikan tempat yang berbeda lebih tinggi untuk mudah dikenali termasuk sunnah. Anjuran. Sehingga perlu ditinggikan. Bahkan beda dengan yang lain. Ini bukan bab kesombongan. Sehingga mungkin yang di bawahnya adalah orang lebih tua dari dia, nggak ada urusan. Ini adalah pendidikan dari Nabi. Coba kalau tempatnya sama antara yang menyampaikan pesan kebenaran dan yang mendengar sama, bingung dengar gini-gini kemudian apa? Dan hendaknya yang berbicara adalah dengan kalimat yang fasih. Artinya mudah difahami dengan bahasa yang mereka kenali, mereka fahami. Tidak perlu membawa bahasa-bahasa yang berat bagi mereka. Yang bisa difahami, bisa dimengerti. Makna fasih ini adalah kalau bisa dengan cara yang lebih jelas. Termasuk dibantu dengan alat-alat yang bisa menjadikan suara semakin terdengar adalah hal yang dianjurkan. Wasilah. Falamma wudi'al mimbaru, tatkala dibuat mimbar. Sami'na al-jid'i, kami mendengar pohon korma yang biasa dijadikan sandaran Nabi saat berkhutbah yang saat ini dipinggirkan itu. Kami mendengar dari pohon korma itu mithla sautil isyari. Seperti suaranya onta-onta hamil tua yang sudah kelihatan suara. Jadi ada binatang itu ada saat tertentu dia akan mengeluarkan suara itu tanda. Kalau Anda tahu yang punya ayam, ada ayam itu biasanya kalau sudah mau bertelur itu petak gitu, dia ngasih tanda. Juga begitu ini onta. Di saat sudah ini sering keluar suara yang khas. Di saat umur kandungannya 10 bulan misalnya.
Jadi isyar itu unta yang umur kandungan 10 bulan. Dan dia punya keluar suara. Maksudnya apa? Jidh' nakhl, pohon korma ini ternyata mengeluarkan suara seperti itu. Hatta nazala Nabi, sampai Nabi akhirnya turun dari mimbar, mendekati pohon korma yang dipinggirin tadi. Fa wada'a yadahu alaihi, kemudian Nabi meletakkan tangannya di tempat tersebut, di jidh'un nakhl tadi. Fasakana, kemudian diam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, falamma kana yaumul jum'ati, tatkala hari Jumat, qa'ada an-nabiyyu, Nabi duduk alal mimbar, di atas mimbar. Fasahatin nakhlatu, pohon korma tadi bersuara menjerit. An-nakhlatu lati kana yakhtubu indaha, jadi pohon korma yang biasa digunakan Nabi khutbah waktu itu sebelum adanya mimbar itu menjerit. Hatta kadat an tanshaq, begitu suaranya itu keras sampai seolah-olah pohon itu terbelah. Ini namanya mukjizat. Kita tidak usah pusing, tidak usah bingung, mukjizat. Dan ini lebih dahsyat dari apa yang diberlakukan oleh Allah kepada Nabi sebelumnya. Kita tahu bagaimana Nabi Musa menghidupkan orang yang mati manusia umum kalau dia setelah itu bergerak. Nabi Sulaiman mengajak bicara dengan burung masih bisa umum keluar suara. Tapi baginda Nabi lihat, bukan manusia, bukan burung, akan tapi lihat jidh'un nakhli bersuara. Ini adalah mukjizat yang lebih luar biasa dibanding apa yang terjadi. Maka bisa mempercayai mukjizatnya Sayyidina Musa, kenapa pusing dengan mukjizatnya Rasulullah? Yang mempercayai mukjizat Nabi Sulaiman, yang mempercayai mukjizat Nabi Isa, kenapa bingung dengan mukjizat Nabi? Karena Nabi adalah paling mulianya para utusan Allah. Fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, sakhat siyahas sabi, sehingga jidh'un nakhli tadi, pohon korma tadi menjerit seperti jeritan seorang bayi. Fanazala Nabi, kemudian Nabi turun hatta akhadhaha, kemudian diambillah itu pohon, fadhammaha ilaihi, kemudian dipeluk oleh Nabi. Faja'alat ta'innu, kemudian menjadilah pohon tersebut ta'innu aninas sabiyyi. Ta'innu itu adalah, kalau tahu anak kecil yang lagi demam, anna ya'innu anin. Anin itu adalah keluh kesah karena sakit. Rintihan, merintih. Merintih itu pohon. Aninas sabiyyi, seperti rintihan seorang anak kecil. Alladzi yusakkatu, yang oleh ibundanya didiamkan. Diam sayang, diam. Hatta istaqarrat, sehingga diamlah itu pohon. Allah. Ini mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan, jika ada pohon yang begitu dalamnya kerinduannya kepada Nabi, merasa menikmati di saat bersama Nabi, bagaimana kita manusia tidak punya kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi pohon tersebut bakat menangis ala makan tasma'u minadz dzikri. Menangis karena masa lalunya adalah sangat dekat dengan Nabi, mendengar zikir bersama Rasulullah, dengan Rasul. Sekarang dijauhin, dipinggirin, sedih. Dalam riwayat lain sampai menawarkan kepada pohon tersebut, kamu pilih mana? Akan aku tanam, aku pindah tanam di surga atau di dunia? Memilih di surga saja. Sehingga setelah itu tidak lagi suara dan diam. Ada mukjizat Nabi SAW. Kalau saya bicara tentang mukjizat, jangan main-main akal dah. Akal kita tidak mendustakan kok. Akal bisa menerima kok. Bisa burung apa saja bisa berbicara kok. Mungkin berbicara. Kenapa kita bingung? Apalagi diberitakan dalam hadis ini. Baik. Hadis selanjutnya. Wa an Tha'labata. Ini para ulama banyak menukil riwayat tentang jidh'un nakhl ini adalah dalam irama menghadirkan kecintaan, menumbuh suburkan kecintaan kepada baginda Nabi SAW. Untuk belajar kita ini bagaimana jidh'un nakhli, pohon korma pun bisa merintih menangis di saat dijauhkan dari baginda Nabi. Bagaimana kita di saat jauh dari Nabi tidak merasa sedih.
Kenapa kita tidak merasa sedih? Berarti keropos keimanan kita. Mungkin cinta yang selama ini kita suarakan hanya di bibir saja, tidak sampai melewati tenggorokan kita hingga masuk ke hati. Mari kita koreksi. Mana kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang dengan kecintaan kepada baginda Nabi akan memudahkan bagi hamba yang mencintai tersebut untuk mengikuti. Dan barang siapa yang bisa mengikuti Nabi atas dasar cinta, maka pengikutannya itu dia mengikuti Nabi dengan mengikuti yang sesungguhnya. Dan di saat seorang hamba bisa mengikuti Nabi dengan sesungguhnya, maka ketahuilah Allah akan mencintainya. Dan kalau sudah Allah mencintainya, apa yang kurang? Jika Allah mencintai seorang hamba, siapa yang bisa merusak, mengganggunya? Nah ini. Maka menghadirkan kecintaan kepada baginda Nabi ini adalah hal yang terpenting di dalam perjalanan kita untuk menggapai kesuksesan, kejayaan nanti di akhirat. Kuncinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Semua orang mengaku cinta kepada Allah. Kalau betul kecintaanmu kepada Allah, katakan wahai Muhammad, katakan kepada umatmu semua, wahai umatku, kalau kalian semuanya mencintai Allah, maka ikutilah aku di sini Nabi Muhammad. Jika kalian sudah benar sempurna atau benar-benar dalam mengikuti aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita kenal dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada tangis daripada pohon korba, lalu bagaimana tangis kita? Mana kesenduhan kita? Mana kesedihan kita? Mana kerinduan kita? Mana tetesan air mata kerinduan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukan kita untuk menilai orang lain, ketahuilah tangis ini sangat pribadi. Bukan berarti tangis harus dipamerkan depan orang. Mungkin orang menangis di saat disebut baginda Nabi, lalu dia menangis sementara dia di hadapan orang. Mungkin itu terjadi. Akan tapi yang lebih serius, lebih khusyuk adalah bagaimana di saat kita berselawat menyebut nama baginda Nabi, di saat kita sendiri tidak ada yang lain, pribadi antara kita dengan Allah dan antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat yang berkualitas dibandingkan dengan tetesan air mata kerinduan kepada beliau. Keluar daripada tempat tersebut akan berubah dia. Karena dia kenal Rasulullah dengan sesungguhnya. Hadis selanjutnya, wa an Tha'labah al-Khushni. Jurthum bin Nashir radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Tha'labah belum meriwayatkan an Rasulullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala baginda Nabi bersabda, Inna Allah Ta'ala farada faraida. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian beberapa kewajiban. Mengfardukan kepada kalian beberapa hal yang harus kalian lakukan. Maka fala tudayyi'uha, jangan kau sia-siakan. Wa hadda hududan, dan Allah membuat batasan-batasan haram, halal haram, fala ta'taduha, jangan kau lampaui batas tersebut. Wa harrama asya', lalu Allah mengharamkan sesuatu yang sudah jelas. Fala tantahikuha, jangan kau rusak. Jangan kau robek-robek. Jangan kau rusak. Wa sakata an asya', lalu Allah membiarkan, mendiamkan tentang banyak hal, rahmatan lakum, karena Allah kasih sayang kepada kalian. Ghairu nisyanin, bukan karena lupa, karena tidak mungkin dinisbatkan lupa kepada Allah. Fala tabhathu anha, sudah jangan kau bahas, jangan kau diskusikan, sudah selesai. Innal halal bayyin wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh Rasul, dijelaskan para ulama, sudah kita ikuti. Hal-hal yang tidak pernah disebutkan pengharamannya dan tidak disebutkan batasan-batasan Nabi, maka itu adalah hal yang mubah pada dasarnya. Kita bisa melakukan sesuatu.
Dan jangan banyak bertanya seperti orang Bani Israel itu adalah. Banyak bertanya, fala tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Banyak bertanya yang tidak penting. Sesuatu yang memang tidak ada larangannya. Ini ada rambu-rambu agar kita punya adab kepada Allah. Yang Allah berlakukan ya sudah itu saja. Jika banyak hal yang tidak disebutkan penjelasannya, maka itu adalah kasih sayang Allah untuk kita. Biar kita boleh melakukannya. Pada dasarnya itu adalah boleh. Apapun yang kita saksikan, jika memang tidak ada larangannya, ya sudah boleh. Ini kemudahan. Dan ini ada kalimat nisyan dinisbat kepada Allah. Jangan sekali-kali kita mengatakan lalu Allah punya sifat nisyan. Allah punya sifat lupa na'udzubillah. Maksudnya Allah meninggalkan. Kalau Allah ada takbir melupakan, maksudnya meninggalkan. Tidak memberikan rahmat, tidak memberikan pertolongan, melupakan. Bukan berarti Allah lupa. Allah tidak akan lupa. Na'udzubillah, keyakinan yang salah. Baik, di sini ada beberapa hal yang perlu kita cermati, perhatikan bahwasanya ada kewajiban-kewajiban. Kewajiban kita kepada Allah sangat sedikit sekali. Selebihnya bebas. Urusan sholat cuma 5 waktu dan setiap satu waktu pun hanya beberapa menit saja. Selebihnya bebas. Kau gunakan untuk apa? Bebas, kemudahan. Puasa pun 1 bulan di bulan Ramadan saja, tentunya dengan beberapa catatan dan syarat-syarat. Banyak orang yang boleh meninggalkan puasa. Haji pun bagi yang mampu, begitu sedikitnya dengan Allah. Maka karena itu sedikit kewajiban dari Allah, fala tudayyuha. Jangan kau sia-siakan, ini gede di hadapan Allah. Dosa besar di hadapan Allah. Dan semua yang Allah berlakukan kepada hambanya daripada peraturan-peraturan itu sesungguhnya untuk kemaslahatan dan kebaikan hamba tersebut. Maka jangan sampai ada di antara kita lalu melanggar. Kemudian ada batasan, ini haram, ini nggak boleh. Jangan dekat-dekat sudah. Biarpun dia tidak mengerti hikmahnya apa. Percaya kepada Allah. Nah kita ini kalau sudah dengan Allah ini kok kadang usil kita. Suka banyak bertanya-tanya. Kenapa dilarang? Sudah dikasih suruh melakukan kebaikan masih bertanya apa hikmahnya. Boleh saja bertanya. Tapi sebetulnya sebaiknya kita itu nggak usah banyak bertanya. Ini kepatuhan. Tapi kalau sudah kita dengan selain Allah kok gampang banget ya. Coba kita pergi ke dokter. Kita ke dokter, kita hanya cukup ngadu, saya sakit begini-begini. Lalu dikasih resep, banyak tanya, kenapa harus obat ini? Ini dari apa ini? Kenapa ini rewel? Oh, dan pergi sana kau, tidak usah tanya ke saya. Marah dokternya. Selama ini sudah kita dikasih resep, pergi sudah langsung diminum, selesai. Enggak banyak tanya kan begitu. Beli makanan ke warung, ya sudah makanan saja, enggak usah. Gimana nyembelihnya tadi? Malah kurang ajar, ribet. Tapi kalau dengan Allah, kenapa kok semakin kayak kurang percaya kita? Sehingga betul dalam kisah keimanan, orang itu dalam segala hal itu, sepertinya dia menjalani dengan penuh keyakinan, kecuali dengan Allah ini banyak nggak yakin. Padahal Allah yang punya semuanya, Allah yang maha segalanya. Tapi kenapa kok sering muncul keraguan? Kalau Anda naik angkot, Anda tidak usah berpikir, ini bisa nyopir atau tidak? Nggak pernah. Waktu Anda bisa naik pesawat, nggak pernah berpikir, ini pilotnya bisa Anda? Nggak. Perlu Anda tes? Enggak. Anda cukup percaya karena dia sudah enggak mungkin bisa masuk menjadi seorang pilot kecuali sudah dites dan sebagainya. Itu kan keyakinan. Dan Anda pun enggak usah berpikir nih bannya kuat enggak nih mobil saya naik ini. Jangan-jangan dia kurang dalam mengikat bautnya itu. Apa? Enggak ada itu semuanya. Dengan penuh keyakinan, tapi dengan Allah banyak kita sering dengan keraguan. Nah, keraguan dan sebagainya itu menjadikan kita tuh menyia-nyiakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, melanggar aturan-aturan Allah. Kurang yakin dengan Allah. Sehingga betul apa yang kita lakukan ini biasanya dengan penuh keyakinan, sudah nggak pernah ragu. Makan di warung sudah nggak pernah takut ada racun, sudah bismillah makan bleb sampai kekenyangan. Nggak ada ragu. Tapi kenapa urusan dengan Allah kita? Sudah ada batasan, ini kewajiban, sudah jalankan itu kewajiban. Kita yakin atau tidak dengan Allah? Nah, gitu. Masa kalah keyakinan kita dengan pilot, sopir?
Padahal kekuatan sopir itu sendiri terbatas, bisa saja dia ngantuk lalu belok masuk parit, kan bisa begitu. Tapi sudah keputusan dari Allah, ini halal, ini haram, jangan dekati, ini halal, lakukan. Di samping ada batasan, ini halal, boleh kau lakukan, ini haram, jangan dekati. Pun setelah itu apa? Di sana banyak hal yang tidak disebut oleh Allah. Kasih sayang dari Allah, namanya mubahat, boleh kau lakukan, boleh kau ambil. Sehingga kalau kita beri, yang halal lebih banyak daripada yang haram. Haram itu sangat sedikit. Halal itu banyak. Yang haram itu sedikit, kan begitu ya. Kenapa kita harus bingung mengambil yang haram? Halal itu banyak, cocok tanam, kerja jadi kuli, halal. Haram itu sedikit, nyuri, nyopet, apalagi. Paling 5 sudah bingung kita, nyuri, nyopet, ngerampok. Urusan dagang dengan riba, jadinya susah. Halal banyak. Mudah halal itu, banyak sama. Yang menjadi sempit karena apa? Dia tidak berpegang tadi. Sudah dikasih tahu bahasanya, ada rambu-rambu bahasanya. Ada kewajiban-kewajiban yang sudah Allah berlakukan untuk kita, itu ambil. Dan enggak berat, coba dicari apa sih wajib. Kalau kewajiban kita kepada Allah sangat sedikit. Kewajiban kita kepada manusia justru untuk enak kita itu. Urusannya kepada Allah, biarpun sebetulnya dengan manusia sendiri kita bisa merasakan. Kalau Allah mewajibkan kita berbakti kepada orang tua kita, karena Allah, kan begitu semestinya. Cuman kalau kita mencoba memahamkan secara akal bahwasanya, selagi engkau wajib berbuat baik kepada orang tuamu, maka ketahuilah nanti kalau kamu punya anak, anakmu juga berbuat baik kepadamu. Di saat kamu dilarang mengambil miliknya orang lain, itu sebetulnya apa? Kamu satu orang. Tidak boleh mengambil miliknya orang lain yang banyak. Sebetulnya itu kebalikannya lebih gede. Bahwasanya orang yang banyak itu tidak boleh mengambil milikmu. Kan gitu akhirnya. Sebetulnya semua demi kebaikan. Cuman kesadaran tidak. Maka ini fala tudayyi'uha. Jangan kau langgar itu. Kewajiban-kewajiban jangan kau sia-siakan. Ada batas sahabat haram, jangan kau langgar. Urusan dengan Allah sangat sedikit. Urusan dengan manusia semua untuk kemaslahatan kita. Kemaslahatan manusia sendiri. Tidak ada undang-undang yang Allah berlakukan untuk sesama manusia kecuali untuk kemaslahatan manusia. Apa saya? Coba sebutkan. Minuman keras. Lihat. Untuk menjaga akal agar orang dibilang gila nggak mau, kenapa orang harus bikin dirinya gila? Ayo. Siapa mau dibilang gila? Ayo. Suruh berpikir. Zina dilarang. Kenapa? Biar semuanya punya privasi. Coba kalau orang boleh menzinai yang lainnya, berarti keluarga juga boleh dizinai. Kan rugi juga pada akhirnya. Yang boleh mengambil miliknya orang lain, orang pun juga boleh mengambil miliknya. Dan seterusnya. Sudah indah. Kalau sudah peraturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu demi keindahan. Jika itu urusan dengan sesama manusia, semua demi kebaikan. Demi kebaikan manusia harus kita yakini. Maka fala tudayyi'uha. Batasan-batasan fala ta'taduha. Keharaman-keharaman fala tantahikuha. Selesai. Dan inilah kuncinya adalah keimanan yang sesungguhnya kepada Allah. Allah yang lebih tahu tentang hambanya. Membangun makanya apapun sudah dari Allah, kalau kita yakin beres semuanya. Yang menjadi masalah yaitulah kita dengan Allah sering ragu, kurang yakin dengan janji-janji Allah. Kalau sudah haram itu pasti bahaya, nggak mungkin tidak. Pasti bahaya, cuman kita sadar atau tidak. Hanya kadang hukumannya atau akibatnya adalah tidak serta-merta. Bisa saja nanti. Hasilnya apa? Muncul sebuah keluarga yang indah. Suamimu, dia tidak pernah kenal mabuk. Dia tidak pernah kenal zina. Dia rajin beribadah. Dia nggak mau ngambil miliknya orang lain. Dia nggak mau berbuat zalim dia. Coba, dia adalah suami idaman. Istrimu adalah siapa dia? Wanita solehah. Yang dia tidak pernah mencuri. Tidak pernah menggunjing. Tidak pernah berzina. Tidak pernah. Oh. Semua indah. Kalau semuanya menjalankan apa yang diajarkan oleh Allah, oleh baginda Nabi Muhammad, maka yang terjadi hidup. Hidup dengan segala keindahan. Anakmu adalah anak yang tidak bisa berbuat zalim.
Karena sudah terdidik dengan bagaimana berbuat baik kepada sesama. Berkasih sayang kepada sesama. Indah. Akan terwujud satu perkumpulan dari keluarga, kemudian masyarakat yang kenal Allah Subhanahu wa taala adalah indah. Oh, ini susah. Loh, kita tidak boleh mengatakan mustahil. Hanya mungkin yang kualitasnya saja. Jika target kita untuk mendapatkan angka 100% keindahannya, sebisa mungkin dong 100%. Semuanya indah, tapi paling tidak 90 deh. 80. Ya paling tidak jangan jahat-jahat amat. Kan begitu. Kenapa kita tidak berjuang? Jika kita belum bisa membentuk keindahan di seluruh masyarakat, paling tidak di rumah kita harus ada keindahan. Kalau kita belum bisa membentuk keindahan skala nasional, paling skala lokal di kampung kita hendaknya indah. Kuncinya itu tadi. Ada yang Allah wajibkan tentang faraidah. Fala tudayyi'uha. Jangan disia-siakan. Keharaman fala tantahikuka. Batasan-batasan fala ta'taduha. Keharaman jangan kau rusak, jangan kau lakukan. Batasan Allah jangan kau lampaui. Ini. Kemudian satu hadis Nabi lagi. Wa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhu maqala ghazawna ma'a Rasulillah, kami pernah berperang dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 ghazawatin, 7 kali peperangan. Na'kulul jarada, kami makan belalang. Wa fi riwayatin na'kulu ma'ahul jarada, kami makan belalang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Ini adalah kisah belalang, bahwasanya disepakati para imam bahwasanya belalang adalah halal. Nabi pernah makan. Ada riwayat lemah, dikatakan lemah, Nabi tidak pernah makan. Tidak, Nabi pernah makan belalang. Belalang ya. Belalang sungguhan. Adalah halal. Bangkainya pun halal. Kan ada 2 bangkai yang halal dimakan, adalah bangkai belalang dan bangkai ikan. Bangkai belalang dan bangkai ikan. Ini ada sekelumit atau tentang hukum fikih tentang belalang. Kemudian cukup insyaallah sampai di sini, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih banyak insyaallah. Ini adalah bab kitab terakhir dalam kitab Riyadhus Shalihin. Cuman mulah al-manthurat wal mulah ini panjang. Karena beberapa hadis-hadis yang dipandang oleh Nawawi untuk segera dihadirkan. Selain beliau juga punya kitab yang disebut kitab Adhkar Nawawi. Tidak tahu setelah kitab ini nanti kita akan baca kitab apa, wallahu alam. Kita belum tentukan. Baik, ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Allah menjadikan kita hamba yang semakin dekat kepada Allah, semakin mencintai baginda Nabi, semakin mudah mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.